Halo cuy, selamat datang kembali di konten Habis Baca. Dan kali ini masih bersama gue Yundo Lohan, atau bisa dipanggil Yun aja. Nah, di video ini tuh gue agak shock ya guys, karena cerita yang satu ini emang bener-bener bikin kaget banget nih. Kok bisa gitu ya. Nah, seperti yang kalian lihat di thumbnail tadi, jadi ada orang yang bisa-bisanya bikin rumah di dalam tembok mall selama 4 tahun. Pasti lu semua bingung kan ya, kok bisa gitu orang tinggal di dalam tembok? Apa kagak jadi orang geprek gitu loh? Atau jadi Mr. Gepeng? Nah, orang kreatif itu adalah Michael Townsend. Dia ditangkap pada tahun 2007 oleh Satpam Mall di tempat persembunyiannya itu. Nah, kali ini gue mau cerita nih, kenapa bisa-bisanya si Michael ini sampai buat rumah di dalam tembok. Apa tujuannya, gimana caranya, dan kenapa kagak ada yang tahu selama 4 tahun. Yuk langsung ke ceritanya. Semua bermula di tahun 1999. Jadi di Amerika tuh lagi ramai-ramainya pembangunan mall nih. Banyak mall dibangun di berbagai kota. Nah, salah satunya ada di kota Providence di negara bagian Rhode Island. Di sana lagi dibuat pusat perbelanjaan seluas 130 meter kubik dengan perkiraan akan ada 160 toko di dalamnya nanti. Proyeknya itu gede banget ya. Kira-kira total biayanya sampai 500 juta dolar atau sekitar 7 triliun rupiah. Ya, harapannya sih mall ini bisa menghidupkan ekonomi kota Providence ya. Tapi saat mall ini dibangun, tokoh utama kita nih, si Michael Townsend, ngerasa ada yang aneh nih. BTW Michael Townsend ini penduduk lokal kota Providence ya, yang kerjanya adalah seniman. Dia nyadar nih, kalau ada yang aneh dari bangunan mall ini. Dia tuh kan setiap hari lewatin tuh tempat pembangunan mall itu ya, buat jogging. Nah, suatu hari dia tuh ngeliat tuh di samping bangunan itu, di sisi yang deket sungai, ada dinding yang hampir bersentuhan, tapi nggak bersentuhan. Jadi tengahnya tuh kayak kosong gitu. Ada celah kayak gang gitu. Dan pas dilihat, dia nyamperin kan tuh ke celah itu. Di dalamnya ternyata ada ruangan gede banget, tapi ruangannya nggak berbentuk. Ini kayaknya kesalahan pas ngedesain mallnya deh. Bentuk ruangannya tuh ngikutin bentuk ruangan di sekitarnya. Jadi ini kayak sisaan gitu deh. Tapi cukup besar ini ruangannya. Agak aneh emangnya. Tapi Michael waktu itu nggak mau ribet-ribet lah, bukan urusan gue gitu. Dia lanjut nih jogging, terus udah nggak kepikiran lagi tuh. Nah, sampai 4 tahun kemudian di tahun 2003, ceritanya gini nih. Jadi mall gede yang dibangun tadi itu kan sukses besar ya. Nah, pebisnis-pebisnis lain mulai tertarik juga tuh buat diriin mall di kota Providence. Karena lihat mall tadi udah sukses nih, gue juga mau bikin mall di sana biar sukses kayak gitu juga gitu. Mereka mulai nyari-nyari nih, di mana tempat yang cocok buat diriin mall. Setelah nyari kemana-mana, dapatlah nih satu lokasi, yaitu di daerah bekas pabrik-pabrik gitulah. Tapi di sana juga banyak rumah penduduk. Nah, apesnya Michael tuh tinggalnya tuh di situ. Ya, dia harus kegusur dong. Tapi dia nggak terima nih. Dia sama teman-temannya kemudian bersatu buat demo agar perusahaan itu tuh nggak jadi pakai lahan itu. Mereka diriin markas di gudang bekas gitu, dan mereka namain markasnya itu Fort Thunder. Ya, tapi ya namanya uang sudah berbicara lah ya. Pasti Michael dan teman-temannya gagal dong. Dan Fort Thunder digiles habis dan dijadiin parkiran buat mall. Orang-orang kalau digusur kan ya sedih ya, atau senang terus beli mobil tapi kagak mikirin biaya perawatan sama bensinnya. Nah, Michael tuh nggak sebego itu guys. Waktu itu kerjanya Michael kan sebagai instruktur gambar di Rhode Island School of Design. Otomatis otaknya otak seni dong, lancar nih buat inspirasi-inspirasi. Dia langsung punya banyak inspirasi nih buat menyadarkan masyarakat kalau ini tuh nggak adil. Perusahaan-perusahaan mall ini nih udah ngambil lahan yang seharusnya bisa jadi tempat tinggal buat rakyat kecil. Dia ajak dah tuh teman-teman senimannya buat bikin gerakan protes. Karena dia kan juga aktif tuh di komunitas-komunitas seni gitu. Dia kumpulin 7 orang buat bikin project bareng. Tujuannya buat menyadarkan masyarakat kalau perusahaan-perusahaan mall itu tuh jahat. Rencananya mereka tuh mau tinggal di mall diem-diem. Jadi sebagai bentuk kekesalan dia nih sama perusahaan pembuat mall itu. Ibaratnya mau bilang gini lah, lu pada udah ngusir masyarakat dari
dari rumah-rumahnya. Jadi jangan salahin dong kalau masyarakat tuh tinggal di dalam mall lo. Soalnya ini kan lahan kami. Lo datang tiba-tiba ngusir-ngusir aja seenak jidat gitu. Tapi buat tinggal di dalam mall, mereka butuh tempat yang gak bakal ketahuan nih sama satpam mall. Jadi pasti gak mungkin toko, gak mungkin toilet, gak mungkin tempat parkir. Jadi di mana dong? Aha, tiba-tiba Michael kepikiran nih celah yang dia lihat 4 tahun lalu. Dia cek dah tuh celahnya dan masih ada dong. Isinya sekarang tuh sisa-sisa pembangunan waktu 4 tahun lalu. Jadi pasti ruangan ini tuh gak pernah dikunjungi nih. Dan pastinya satpam mall juga gak pernah kesini. Cocok dah tuh. Ih, seneng banget Michael nih kan. Saking senengnya nih sampai rencananya tuh berubah. Yang tadinya mau tinggal cuma 3 minggu doang, dia mikir kenapa nggak kita jadiin aja nih tempat tinggal selamanya. Nah, mereka mulai bersih-bersih dah tuh. Kayu-kayu dipotong-potong, dimasukin ke tas, terus dibawa keluar. Soalnya kan kalau bawa kayu gede-gede gitu nggak dipotong kan ketahuan ya, mencurigakan banget. Ada orang-orang gotong-gotong kayu di pinggir sungai. Makanya biar nggak mencurigakan, mereka potong-potong terus masukin ke tas. Terus pasir-pasir juga dimasukin plastik, terus dimasukin ke tas, buang keluar. Keluarnya bawa sampah, balik laginya bawa galon, bawa selimut, bawa makan, bawa barang-barang buat camping. Udah kayak mau pada piknik dah tuh. Buat nutupin celahnya, biar orang gak curiga, mereka tuh nutupin pakai batu bata. Terus mereka kasih pintu juga. Jadi kelihatannya ya kayak gudang biasa aja dari luar. Terus mereka nyambung-nyambungin stop kontak nih sampai ke dalam mall. Langsung dah mereka dapat listrik. Mereka bawa dah tuh TV, HP, casan, sampai PS juga dibawa. Tapi cuma satu yang kurang, yaitu air yang mengalir. Kalau ada air yang mengalir kan mereka bisa buat toilet ya di dalam. Tapi ini nggak ada. Untungnya ada bioskop yang buka sampai tengah malam lewat. Jadi mereka kalau mau ke toilet ya ke bioskop itu aja. Ya paling kalau jam 3, jam 4 kebelet aja sih masalahnya. Kalau udah kayak gitu ya berarti ya mau nggak mau di sungai gitu. Tapi nggak tahu tuh gimana Michael dan temen-temennya kalau kebelet jam 3, jam 4 gitu. Soalnya nggak disebutin di ceritanya ya. Tempat itu kemudian mereka dekor tuh pakai barang-barang yang mereka beli di mall dan yang mereka bawa sendiri. Kayak sofa ini dan lemari gede ini. Tapi buat masukin barang-barang kayak gini tuh susah banget. Mereka harus lewatin tangga yang curam nih buat masukin semua barang-barang ke dalam. Bahkan Michael videoin perjuangan mereka pas masukin barang ke dalam nih. Mikirnya aja gue udah ngos-ngosan ya guys. Tapi kalian bingung gak sih gimana caranya Michael bawa barang segede ini tapi kagak dicurigain? Ya pasti kalau malam-malam dicurigain dong. Nih orang ngapain malam-malam ngangkut-ngangkut barang gede? Makanya mereka tuh gotong-gotongnya tuh pas siang-siang. Jadi membaur sama orang-orang di mall. Jadi gak dicurigain. Paling orang-orang mikirnya kalau ini tuh pesenan aja. Dan yang ngangkut-ngangkut ini tuh karyawan tokonya gitu. Mau nganterin barang-barang ini ke pelanggan. Jadi gak ada yang curiga dah. Nah biar rumah rahasia mereka ini gak ketahuan, mereka buat perjanjian dong. Pokoknya gak boleh ada yang sampai ngomongin ruangan ini, apalagi sampai ngajak-ngajak orang ke sini. Jadi ini tuh cuma rahasia 7 orang ini doang nih. Udah dah tuh mereka tinggal di situ bareng-bareng, berminggu-minggu gak ketahuan. Si takut-takutan tuh, berbulan-bulan gak ketahuan. Mulai nyantai lah, sampai 4 tahun kagak ketahuan. Mulai dah tuh mereka nganggep kayak rumah nenek sendiri. Rencananya mereka mau bawa toren nih ke dalam sini. Jadi mereka punya air mengalir, gak perlu keluar-keluar lagi ke bioskop buat ke toilet. Michael juga rencananya mau masangin lantai kayu nih. Tapi sebelum mereka nganggep ini rumah nenek, suatu hari pas mereka masuk situ, kok pintu udah kebuka kayak abis ditendang. Terus PS mereka hilang, karya seni mereka hilang, dan foto-foto mereka juga hilang. Tapi anehnya barang-barang mahal kayak TV dan peralatan makan tuh kagak dicolong. Jadi cuma barang-barang pribadi aja yang hilang. Yang pasti ini bukan perampokan biasa nih kata mereka. Mulai dah tuh mereka panik ya kan. Pasti ada orang lain yang tahu tentang tempat ini nih. Dan kayaknya ada yang melanggar perjanjian nih. Mereka mulai curiga satu sama lain kan. Mereka pun memutuskan buat make ruangan ini cuma di malam hari aja, yang kemungkinan ketangkepnya tuh kecil. Mereka juga kerasin lagi nih janjinya nih. Pokoknya jangan sampai ada yang ngasih tahu tentang rumah rahasia ini ya. Apalagi sampai ngajak-ngajak orang. Tapi Michael mikir, buat apa punya markas rahasia keren-keren kayak gini tapi kagak dipamerin? Ya ini nih, manusia emang kalau merasa lebih keren dari orang lain tuh maunya pamer aja ya kan. Dia ajak dah tuh temennya, seniman juga asal Hong Kong, namanya Java. Michael ngajak Java ke mall di siang-siang bolong. Terus masuk dah tuh ke ruang rahasianya. Ditunjukin dah tuh room tour dia. Terkagum-kagum dong Java. Wah keren banget bang rumahnya. Nah pas mau keluar, Michael denger suara kresek-kresek walkie-talkie nih.
Nah, panik lah Michael. Pamer sih. Pas dia buka pintu, bener aja tuh 3 satpam mall langsung nangkep dia. Mereka ngelihat Michael sama temennya tuh jalan ke ruang rahasia itu siang-siang bolong. Satpam itu juga yang ngerampok PS, karya seni, dan foto-foto mereka. Mereka mau jadiin itu barang bukti. Michael dan Java nih lalu dibawa ke kantor polisi. Tapi setelah diinterogasi, Java dilepasin gitu aja tanpa ada proses lebih lanjut. Soalnya kan emang Java ini nggak tahu apa-apa ya. Kalau Michael gimana? Ya dia apes banget nih. Perusahaan pemilik mall itu, General Growth Properties, ngebayar pengacara buat nuntut si Michael ini di pengadilan kriminal karena udah bikin apartemen di properti pribadi tanpa izin. Mereka juga kumpulin tuh daftar-daftar barang-barang yang dibawa Michael. Ada sofa, lemari kaca, PS, lampu, dan masih banyak lagi. Tapi Pak Hakim justru malah kagum sama Michael. Kok bisa bawa barang-barang gede gini ke dalam? Saking kagumnya, Pak Hakim memutuskan kalau bikin apartemen bukan tindakan kriminal. Pak Hakim cuma ceramahin Michael kalau itu tuh bukan perbuatan yang baik. Terus lepasin dia deh. Udah gitu doang. Jadi si Michael ini tuh udah bikin apartemen di dalam tembok mall, tinggal di sana. Ketahuan pula, tetap aja dia kagak ngeluarin uang sepeser pun. Tapi pihak mall nggak diem aja dong cuy. Satpam mall nih ngasih dia kertas. Di situ ada peta mall dan garis merah di luarnya yang tandanya Michael tuh di-ban, gak boleh injekin kaki lagi di mall itu selamanya. Biasanya kertas kayak gitu tuh dikasih buat copet, penguntil, dan orang-orang yang buat rusuh di mall dah. Ya mungkin mereka takut Michael diem-diem mau bikin rumah di dalam McDonald gitu atau di dalam bioskop, kan gak tahu. Makanya nih orang di-ban aja dah biar aman. Bahkan sampai sekarang udah 15 tahun dia masih di-ban nih. Ya mungkin kalian mikir, ya paling juga ntar lupa lah. Kan orang banyak ya yang ngunjungin mall itu ya. Emang diliatin satu-satu? Ya sama sih, gue juga mikir kayak gitu. Ya mungkin Michael pernah kesana diem-diem lah tapi gak ketahuan. Oke, mungkin segitu aja cerita di Habis Baca kali ini. Kayaknya kalau di Indo susah ya ada orang bikin gini-ginian. Ya udah, makasih guys udah nonton video ini. Semoga video ini bisa menghibur kalian. Tetap semangat, sehat selalu, dan bye-bye.